ドキンサウンズオーケストラ。Setelah berhasil terhindar dari eksekusi para visioner suci yang ditujukan untuk dirinya, Mas harus bisa memenuhi syarat dari para visioner suci untuk bisa menjadi kandidat visioner suci berikutnya tahun ini. Sementara Rain Ames, salah satu visioner suci yang berpihak pada Mas, menghadang salah seorang prefek asrama Orka, Margarete Macaron, yang bertujuan untuk menghalangi Mas menjadi kandidat visioner suci. Atas provokasi dari Orter Madel, bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja tanpa basa-basi kita menuju ke TKP. Beberapa tahun yang lalu, diadakan turnamen sihir yang berisi anak SMP dengan usia 13 hingga 15 tahun, di mana saat itu ada seseorang yang baru berusia 9 tahun, mampu mengalahkan semua peserta dengan kekuatan yang luar biasa. Bocah itu bernama Margarete Macaron, yang saat sekarang menjadi prefek di asrama Orka. Sebagai informasi, prefek adalah murid yang memimpin setiap asrama di Akademi Sihir Eastern, di mana prefek diisi oleh murid yang berpotensi menjadi visioner suci di masa mendatang. Seperti juga Macaron, yang saat itu berhadapan dengan Rain Ames, justru mengeluarkan piano besar dan bermain musik dengan khusyuk, dan diakhiri dengan ekspresi wajah yang aneh. Selanjutnya Macaron mempertanyakan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua, dengan membandingkan dirinya yang dia anggap murni mengharapkan kekuatan, dengan Rain yang mengharapkan posisi sebagai visioner suci. Pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Sementara MC kita sendiri yang menjadi biang pertempuran, justru sedang bersenang-senang dengan lainnya bermain monopoli sihir, di mana selain Vin, yang lainnya terus mengalami kekalahan dalam permainan, sesuai dengan masalah yang mereka hadapi di dunia nyata. Contohnya Mas yang berkali-kali dalam permainan monopoli tersebut, dieksekusi karena tidak memiliki sihir, hingga akhirnya tanpa banyak bicara, Mas berpamitan kepada lainnya, untuk mencari udara di luar. Teman-temannya yang menganggap Mas bersedih karena masalahnya, turut prihatin, namun yang tidak mereka sadari, ternyata Mas yang pamit keluar itu sebenarnya hanya alasan, demi bisa memakan kue sus edisi terbatas miliknya. Namun justru secara kebetulan, Mas saat itu menyaksikan pertarungan antara Rain Ames dan Macaron, yang mana saat itu, dengan salah satu serangannya, Macaron berhasil memojokkan Rain dengan memunculkan not balok di sekeliling tubuh Rain, di mana not balok tersebut akan bereaksi dan meledak jika Rain merapalkan mantra sihir. Merasa di atas angin, Macaron dengan jumawa lalu mengoceh mengenai rangsangan, dan juga rasa bosan, di mana Rain yang dianggap membosankan, karena memiliki banyak waktu, hingga mampu berusaha mencegahnya menemui Mas. Sementara di tempat lain di waktu yang sama, Kepala Sekolah Akademi Sihir yang saat itu bersama staf Akademi, Nerei, yang mengkhawatirkan Rain Ames yang menghadapi Macaron, mendapatkan penjelasan perihal garis sihir yang bisa bertambah berdasarkan kapasitas sihir, sedangkan di Akademi Sihir sendiri memiliki banyak penyihir 2 garis, namun jumlah penyihir 3 garis sangatlah sedikit. Sementara jika penyihir 2 garis menandakan kepemilikan bakat yang dipilih sihir, maka 3 garis menandakan kepemilikan bakat yang dipilih oleh dewa, dan penyihir termuda yang memperoleh 3 garis adalah Rain Ames. Yang saat itu merespon ocehan Macaron dengan memunculkan 3 garis sihir, serta mengatakan Mas sebagai junior yang belagu, yang pernah berkata kepadanya akan menjadi visioner suci tanpa sihir, serta akan merubah sudut pandang dunia sihir. Maka Rain merasa memiliki peran untuk menyaksikan langkah Mas tersebut. Sementara Macaron yang menyaksikan 3 garis yang merupakan bakat yang dipilih dewa muncul pada Rain, merasakan aura Rain pun ikut berubah, dan meski Macaron tidak menyangka bahwa lawannya Rain, yang seumuran dengannya mampu mencapai level setinggi itu, justru merasa diberkahi. Bahkan saat Rain mengetahui, bahwa tindakannya merupakan hasil provokasi dari Orter Madel, dan mengatakan bahwa Mas berbeda dengan manusia tanpa sihir pada umumnya, yang cenderung menjadi apatis dan membenci dunia, namun tidak dengan Mas,
yang justru melawan takdirnya. Namun menurut Rain, orang-orang licik, termasuk Makaron, tidak akan mengerti hal tersebut. Mendengar hal itu, Makaron dengan sinis mengatakan tidak tertarik dengan pidato Rain. Kepercayaan diri Makaron yang besar itu bukan tanpa sebab, di mana menurut bawahannya, Makaron yang tidak tertarik menjadi visioner suci, telah membagikan koin emas miliknya, yang mana sebelumnya dia berhasil merebut dari seniornya sebanyak 10 koin. Selain itu, dia beranggapan bahwa serangannya yang bernama Howling Sound, yang saat itu telah mengurung Rain, telah membuat Rain tidak berdaya, meski Rain adalah penyihir dengan 3 garis. Namun satu hal yang tidak diketahui oleh Makaron mengenai penyihir 3 garis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah Akademi Sihir, bahwa selain dari memiliki kapasitas energi sihir lebih besar dari penyihir 2 garis, penyihir 3 garis juga mampu membangkitkan wujud sejati dari tongkat sihirnya, seperti yang terjadi saat Makaron dengan sombongnya menyerang Rain yang dianggap mati langkah, namun justru yang terjadi sebaliknya, saat Rain dengan mudah menghempaskan Howling Sound milik Makaron tanpa meledakkannya, dan membalas serangan Makaron dengan dahsyat. Meski berhasil meloloskan diri dari serangan Rain dengan membawa 2 bawahannya yang terluka, namun Makaron pun menderita luka ringan, sementara Rain sendiri setelah mengalahkan Makaron, dihampiri oleh Mas yang mengucapkan terima kasih atas pembelaan Rain terhadapnya. Mendengar hal itu, Rain justru memperingatkan Mas mengenai ujian seleksi yang akan segera dimulai, di mana Mas telah memulai tantangan yang tak pernah ada di dunia sihir serta takkan ada hal baik dari kegagalannya. Rain kemudian mengakhiri ucapannya dengan memberi semangat kepada Mas, agar menang dan membuat usahanya berarti. Setelah itu Mas kemudian membagikan koin emas yang telah berhasil dia rebut kepada Finn dan Dot, agar bisa mengikuti ujian menjadi kandidat visioner suci, di mana justru hal tersebut membuat keduanya di malam harinya tidak bisa tidur. Sementara di tempat yang berbeda, Mas melakukan obrolan dengan kakeknya, mengenai hukuman yang diterima Mas akibat diketahui tidak memiliki sihir, di mana hal tersebut membuat sang kakek merasa bersalah, karena tidak bisa berusaha lebih keras untuk memberikan kehidupan yang tenang dan normal kepadanya. Namun Mas justru mengucapkan terima kasih, karena perhatian kakeknya, dia bisa bahagia karena menikmati sekolah, dan diberkati banyak teman, serta bisa banyak memakan kue sus. Sang kakek pun tertunduk dan meminta Mas agar bisa pulang dengan selamat. Keesokan harinya di Akademi Sihir Easton, di mana akibat peristiwa dengan Innocent Zero, maka ujian menjadi kandidat visioner suci dipercepat, dan syarat minimal koin yang dimiliki menjadi 3 koin, dari sebelumnya yang 5 koin. Saat itu MC kita yang menuju arena terlihat bertemu dengan Orter Madel yang berkata kepada Mas, bahwa selama ada dirinya, eksistensi Mas tidak akan pernah diakui dalam dunia sihir, karena bagi Orter, eksistensi Mas sebagai pengacau sistem tidak pantas disebut manusia. Menanggapi ucapan Orter, Mas justru menunjukkan dan berterima kasih kepada setiap otot tubuhnya, yang masing-masing dia berikan nama. Kemudian sambil melewati Orter, Mas berkata menerima tantangan Orter dengan segala kemampuannya, dan terus melangkah menuju arena, di mana namanya telah dipanggil.